semuanya, buat kamu yang punya bakat seni dan pengen banget nunjukin kebolehan di panggung nasional, pas banget kamu datang ke tempat yang tepat. Hari ini kita bakal kupas tuntas semua hal tentang FLSTN 2026, khusus buat kamu yang di tingkat SD atau MI. Yuk kita cari tahu gimana caranya biar bisa ikutan dan jadi juara. Oke, pertama-tama, apa sih FLS3N itu? Coba deh kamu bayangin, ini tuh panggung seni dan sastra paling gede, paling akbar buat seluruh siswa di Indonesia. Bener-bener kesempatan emas buat kamu nunjukin bakat terbaikmu ke semua orang. Nah, ini dia panggungnya. Ini dia kesempatanmu buat bersinar di tingkat nasional. Tapi pertanyaannya, gimana caranya biar bisa sampai ke sana? Tenang, kita bakal cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya FLS3N itu apa sih? Yuk kita bedah lebih dalam. Gampangnya gini, FLS3 itu adalah program super resmi dari pemerintah. Tujuannya cuma satu, mencari, ngebantu, dan merayakan anak-anak berbakat di bidang seni dari Sabang sampai Merauke. Ya, anak-anak kayak kamu ini. Nah, ini nih yang bikin FLS3SN tahun ini jadi spesial banget, yaitu temanya. Jadi, ini bukan sekedar lomba menang atau kalah loh, tapi lebih dari itu, ini tentang gimana kita semua, lewat kreativitas dan seni, bisa membangun karakter, jadi lebih cinta sama budaya Indonesia, dan pastinya belajar menghargai karya teman-teman kita. Keren banget kan? Oke, sekarang kamu udah tahu FLS3N itu apa. Langkah selanjutnya, bagian yang paling seru yaitu memilih. Ada banyak banget pilihan lomba. Kira-kira panggung mana ya yang paling pas buat kamu? Khusus untuk tingkat SD, ada 7 cabang lomba yang bisa kamu pilih. Kalau kamu pede tampil sendiri, ada gambar bercerita, menyanyi solo, kriya, mendongeng, sama menulis cerita. Tapi kalau kamu lebih suka kerja bareng tim, ada pantomim yang seru buat berdua, atau tari yang keren buat grup bertiga. Coba deh, pilih yang paling kamu banget. Sip, lombanya udah kamu tentuin. Terus gimana sih alur perjalanannya sampai bisa tampil di panggung nasional? Yuk kita lihat petanya. Nah, ini dia 4 langkah besar menuju panggung nasional. Perjalananmu dimulai dari seleksi di sekolah. Kalau kamu terpilih, kamu bakal maju ke tingkat kabupaten atau kota. Juara dari sana akan lanjut bertanding di babak penyisihan nasional secara online buat jadi wakil provinsi. Dan puncaknya, para juara provinsi ini bakal bertemu di Grand Final Nasional. Wah, kebayang kan serunya? Eits, ada satu hal penting banget yang harus kamu tahu. Babak penyisihan dan final nasional itu diadakannya secara online. Ini kabar baik banget, artinya kamu bisa ikut berpartisipasi dari mana aja di seluruh Indonesia tanpa harus bepergian jauh. Praktis kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang super duper penting dan nggak boleh kelewat. Apa aja sih syaratnya dan kapan tanggal-tanggal krusialnya? Siap-siap catat ya. Pertama, kita bahas syaratnya. Ada 5 hal utama yang wajib kamu penuhi. Kamu harus warga negara Indonesia tentunya, terus kamu adalah siswa aktif kelas 3, 4, atau 5. Pastikan juga kamu punya NISN dan NIK yang valid. Kamu juga harus terdaftar di Dapodik sekolah ya. Dan yang terakhir, kamu belum pernah jadi juara pertama di FL3SN tingkat nasional sebelumnya di jenjang yang sama. Jadi, cek lagi ya semua persyaratannya. Oke, sekarang ambil kalendermu, langsung tandain tanggal-tanggal ini. Pendaftaran dibuka dari 16 Februari sampai 31 Maret. Seleksi di tingkat kabupaten dan kota berlangsung dari April sampai Mei. Terus, pengumuman siapa aja yang lolos ke final nasional itu tanggal 20 Juli. Dan puncaknya, final nasional digelar akhir September sampai awal Oktober. Jangan sampai kelewatan satu tanggal pun ya. Nah ini dia. Karena sistemnya online, semua karya kamu juga harus diunggah secara online. Jadi nggak ada lagi tuh kirim-kirim karya fisik. Semuanya dari video penampilan sampai dokumen dikirim lewat internet. Nah untuk urusan unggah-mengunggah ini kamu harus super teliti. Perhatiin baik-baik ya. Video harus format MP4 dengan resolusi minimal 720p biar gambarnya jernih. Kalau dokumen, formatnya PDF. Kamu bisa unggah ke Google Drive atau YouTube. Nah, ini bagian paling krusial. Jangan lupa atur akses linknya, jadi siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Ini penting banget, soalnya kalau pengaturannya salah, panitia dan juri nggak akan bisa lihat karyamu. Sayang banget kan usaha kamu jadi sia-sia? Setelah semua perjuangan, latihan, dan persiapan, kira-kira hadiah apa ya yang menanti para pemenang di garis finish? Yuk kita intip.
Wah, lihat deh. Di tingkat nasional nanti, bakal ada banyak banget juaranya. Totalnya ada 6 tingkatan penghargaan yang diberikan. Jadi, kesempatan kamu buat dapat pengakuan atas karyamu itu besar banget. Dan ini dia hadiahnya, bukan main-main loh. Para juara nasional bakal dapat medali keren. Ada medali emas, perak, dan perunggu. Kamu juga bakal dapat sertifikat resmi sebagai bukti prestasimu. Dan yang gak kalah penting, ada uang pembinaan yang bisa kamu gunakan untuk terus ngembangin bakatmu. Keren banget kan? Oke, panggungnya udah siap, semua panduannya udah ada di tanganmu. Dan kesempatannya udah terbuka lebar di depan mata. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah karyamu yang akan menjadi juara selanjutnya? Ayo tunjukkan bakatmu.